warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Vina Wijaya, saya dari kelas IF 17C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem basis data dalam materi sistem terdistribusi. Yang pertama, apa yang dimaksud sistem basis data terdistribusi? Database terdistribusi atau DDB adalah kumpulan dari beberapa database yang saling terkait secara logis didistribusikan melalui komputer jaringan. Sebuah sistem manajemen database terdistribusi atau DBMS perangkat lunak yang mengelola DDB dan menyediakan file mekanisme akses yang membuat distribusi ini transparan kepada pengguna. Selanjutnya, bagaimana penyimpanan data pada DBMS? Pertama ada fragmentasi dan kedua ada replika. Fragmentasi dari data dalam bentuk fragmen data yang disimpan pada tempat yang berbeda, diantaranya fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Nah, kalau di dalam replika adalah hasil replikasi atau relasi data atau fragmen relasi yang dapat disimpan pada lebih dari satu tempat. Jumlah replika fragmen relasi tidak harus sama untuk satu relasi. Selanjutnya ada jenis sistem basis data manajemen. Yang pertama ada basis data homogen, yang kedua ada basis data heterogen. Yang basis data homogen, di dalam sistem basis data homogen ini semua situs yang berbeda menyimpan data dalam database secara identik. Kemudian di dalam sistem basis data heterogen, situs yang berbeda dapat menggunakan perangkat lunak yang berbeda dan menyimpan data di dalam database. Selanjutnya di sini ada struktur basis data terdistribusi. Kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi lokal secara otonom. Selanjutnya ada arsitektur sistem basis data. Di sini ada 3. Yang pertama ada sistem tunggal, sistem terpusat, dan sistem client server. Di dalam sistem tunggal, dalam sistem basis data terdistribusi DBMS dan aplikasi basis data disimpan dalam komputer yang sama dan digunakan untuk satu orang saja. Kemudian dalam sistem basis data terpusat yang dijalankan pada komputer tunggal tidak dapat berinteraksi dengan komputer lain. Selanjutnya ada sistem client server, digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan sistem terrealisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem basis data terdistribusi. Di sini ada 6. Yang pertama ada data terdistribusi, kedua terdapat duplikasi atau replikasi pada sebagian atau seluruh data. Kemudian ada server basis data saling terhubung satu dengan lainnya. Kemudian ada data yang terdapat pada tiap server dapat diakses oleh server lain. Kemudian ada data pada satu server ditangani oleh DBMS. Yang terakhir di sini ada data bersifat modular. Selanjutnya, bagaimana kelebihan dan kekurangan sistem basis data terdistribusi. Kelebihan di sini tidak tergantung pada database server pusat. Selanjutnya ada data dapat diakses secara mudah, kemudian data akan tersimpan secara efisien dan terkomputerisasi dan dapat diakses secara tempat di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada kekurangannya, biaya yang digunakan relatif tinggi, kemudian pemeliharaan jaringan yang cukup tinggi karena menyimpan berbagai banyak data dari setiap masing-masing data yang berbeda. Kemudian hanya dapat digunakan pada perusahaan skala besar seperti perbankan, startup, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kesimpulannya yaitu sistem basis data terdistribusi merupakan tempat penyimpanan data yang telah terkomputerisasi, database yang tidak terbatas pada satu sistem dan tersebar di berbagai situs, yaitu di beberapa komputer atau melalui jaringan komputer. Sekian presentasi dari saya, Dwi Vina Wijaya dari kelas IF 17C. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.